Kemudian yang dua lagi ada yang kita katakan sifat ma'ani dan ma'nawiyah, itu 20. Kalaupun saya cara memahaminya sifat ma'nawiyah dulu yang nyata di sifat ma'ani kita. Ngapa caranya macam ini? Kalau mek cara teknya Hayyun Allah subhanahu wa ta'ala nyata di hayat kita. Nak manola lagi gitu. Ya. Hayyun Allah subhanahu wa ta'ala nyata di hayat kita saat ini. Makanya kita baca kepang-kepus nari apa sini Pak? Tak terpikir-pikir kita selama ini. Kalau tak kata hayyunnya Allah subhanahu wa ta'ala pada nyatanya di hayat di kita saat ini, apalah artinya kita ini? Pernah saya berbicara di kesempatan, umpamanya saya didatangi oleh seorang artis yang sangat populer dari Jakarta, Pak Buya. Begitu sampai di rumah dia tadi tak katik napasnya lagi. Apalah yang terjadi? Kemana artis itu? Nah artinya yang dihargainya yang hayatnya itu Pak. Inilah asetnya Allah subhanahu wa ta'ala yang walaupun sosoknya jahat, casingnya buruk, tapi hayatnya ini yang kita hargai. Kita ni dah nyingok penampakan, nyingok casing, nyingok sosok. Maka dengan demikian rangkaian berikutnya antara sifat ma'nawiyah dengan ma'ani dia tadi sepaket. Kalaupun dia tadi hayyun Allah itu nyata di hayatnya pada kita, maka berinteraksilah kalim mutakallimun Allah itu dengan sifat ada Pak di kita ini, carilah. Makanya muhasabah sama itu bukan sekedar sekali tahun. Ini metode sangat mendasar sebenarnya. Tidak ada nama kilap-lab segala macam itu. Dengan mutakallimunnya Allah, maka kita ini baca berkata-kata. Maka itu kata hadis qudsi Allah mengatakan al-lisanu tarjumal qalbu. Lisan ini juru bahasa hati. Nah artinya bahasa hati tadi kita berbicara umpama Pak Bu ya, pembicaraan hati. Mungkin bapak-bapak ini pemain kalau mana aku pemain. Pembicaraan hati itu mudah. Kamu punya HP Android, kamu ngetik ya. Ngomong enggak kamu ngetik? Nak ngirim WA ke siapa be? Ini pembicaraan hati. Tidak ngomong tidak. Nah sekarang kamu pikirkan. Itu pun kadang aset yang diberikan Allah, nikmat yang difasilitasi Allah dengan segala perasaan kita tidak pernah terpikir. Jadi al-lisan tarjumal qalbi artinya perumpamaan penerjemahan hati tatkala kita ngetik di HP itu. Wong lain mana tahu. Benar? Sesuai dengan tujuan gitu. Kemana yang kita inginkan pengiriman gitu. Makanya sebelum terkirim itu Pak, kita cross check ulang. Jangan begitu sudah ngetik langsung kirim. Kalau kata-katanya itu salah, baca kita revisi terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibuku sekalian, kalaupun itu perkataan itu adalah juru bahasa hati, wal qalbu tarjumal hidayah. Hati ini adalah juru bahasa hidayah petunjuk Allah. Nah makanya ketemulah yang diistilahkan ada kalam baharu yang ada di kita bisa habis, ada kalam qadim. Artinya berkekalan Allah subhanahu wa ta'ala, bakoknya Allah subhanahu wa ta'ala secara khobariyah yang kita yakini, kita percaya tadi ada nyata pada diri kita Pak Bu. Setelah itu yang ketiga maknawiyahnya kepada ma'ani.
kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qadirun. Qadirun itu gimana kudrat yang ada di kita. Qadirun itu tidak pernah habis, tapi kudrat yang ada kita bisa berakhir. Contoh, ada lesu, ada capek, ada habisnya. Nah saat ini setelah kita berpikir, oh artinya kita ini benar-benar dak kati kudrat, benar-benar dak kati kalam, benar-benar dak kati hayun, dak kati ayat yang ada yang dikatakan qadirun Allah. Makanya kami ngajak kamu ingat tadi, kita bergerak berhari-hari. Inilah tataharraku ilah billah. Tidak bergerak satu zura pun kalau tak izin. Lemak tak nginget cak aku. Tak tu nak disebut-sebut asal tahu tu serang baik. Tak nak sebut-sebut ada ucap-ucap. Cuma yo nyebut ke nyopak bu lemak. Ya. Teorinya mudah kita utarakan. Prakteknya ini galak bocor ini. Praktek sehari-hari ini, padahal kita tidak pernah terpisah dari hal yang demikian. Yakinlah kamu, dimanapun kamu berada, situasi apapun, kondisi bagaimanapun, waktu apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala dinobatkan dengan kalimatnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada, di situ kata aku ada. Nak yakin mak mano lagi kita? Maksud kami tindak lanjut, jangan kita ngomong ke ayakulu aman. Nah, aku beriman kepada Allah itu. Kita buktikan kita beriman kepada Allah. Kenal nian enggak kepada yang mempercayai amanah kepada kita ini. Lah setelah kita tadi punya kodrat tersambung dengan qadirunnya Allah, kemudian kita tadi punya iradat, keinginan. Nah keinginan yang ada pada kita ini sebenarnya qadirun Allah. Muridun ya Allah. Setiap saat bu kita ini punya keinginan. Ingin nak makan, ingin nak minum. Terus menerus. Kadang berubah-ubah tema judulnya baik. Entah kita tadi sebagai seorang pegawai, entah kita tadi sebagai seorang masyarakat, punya keinginan. Lah kalaupun keinginan ini kita kembalikan takluk kepada yang dikatakan muridun ya Allah, artinya keinginan kita ini sama. Yang natang kenyo itu adalah sifat Allah muridun, maka kita punya keinginan, punya iradah. Jadi melalui konteks sifat ini, muhasabah yang sederhana di akhir tahun ini, yang kita kanca, yang kita analisa ini, kita inilah pemakainya galau Pak Bu. Kenapa kita tidak perhatikan? Lah berapa tadi? Hayun, takalimun, setelah itu apa tadi? Muridun, qadirun, tinggal apa lagi? Samiun, basirun, alim. Jadi 7 ini ya, dinyatakan oleh Allah. Kita tadi istilahnya samiun ya Allah, maka ada di kita sifat sama. Sifat sama ini kalau bahasa umumnya seakan-akan menjadi tumbal kita adalah telinga, padahal banyak telinga yang tidak baca juga dengar. Artinya bukan telinga itu yang mendengar, artinya sama yang ada di kita ini tersambung dengan samiun ya Allah, siapapun makinya Pak. Jadi kalaupun kita dalam arti kata mendengar, maka sering saya utarakan, ibarat kami yang berbicara seakan-akan bisu. Kenapa kami bisa berbicara kamu tangkap? Oleh karena ada samiunnya. Kami berbicara ini dalam arti kata sifat mutakallimunnya. Jadi perkataan itu diterima oleh samiunnya Allah. Kalau kita udah galak nerimonya, percaya. Itulah biasa Pak. Justru itu kadang. Justru kita biasa kadang. Menjadi tidak biasa. Bahkan menjadi luar biasa. Jadi setelah mutakallimun,
Kita tadi punya apa sifat? Basirun, samiun, alimun. Jadi kita tahu-tahu membeberkan ya, metoda ataupun teknis ini adalah dengan alimun Allah. Ya. Nah, apabila hal ini selalu kita muhasabahkan di dalam sifat yang ada diberikan oleh Allah kepada kita, ini artinya dengan 7 sifat tadi tidak pernah terpisah setiap saat, setiap waktu, posisi apapun, maka sifat ini ada pada wujud kenyataan fisik. Umpama memandang ditaruhnya di 2 mata, mendengar diduduknya dinyatakannya di 2 telinga, ya. Hidup diduduknya dinyatakan di 2 lubang hidung. Perkataan ditaruhnya diduduknya di mulut. Kita pikirkan itu modal pertama dari Allah. Tapi setelah kita ya dilengkapnya telinga punya dengernya dia dengar, cuman kita salah manfaat. Dilengkapinya 2 bola mata dengan pandangan, kita tidak perhatikan siapa yang memandangkan. Dilengkapinya 2 lubang hidung, kita bisa bernapas aroma yang kita dapatkan. Dilengkapinya mulut, hanya kita untuk memilih, mengunyah dan berbicara dengan sekehendak. Ini ilmu. 1, 2, ya, 3, 4. 5, ya. 7 kita tahu di dalam ini ada akal. Jadi Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, maka di dalam uraian di sini kamu dikurniakan oleh Allah pakaian wujud yang dijadikan oleh Allah. Jadi pakaian wujud Allah yang ada di kita. Alangkah sayangnya Pak. Yo kalau jasad ini tidak ada balik dengan Allah, paling tidak ilmunya itu yang balik kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Subhanakala ilmalana. Maha suci Engkau ya Allah. Kita tidak hati yang tahu. Tidak punya ilmu. Kenapa kita tahu? Illa ma'alam tanah. Kecuali Engkau ya Allah. Penyerahan. Ini muhasabah. Innaka sesungguhnya Engkau ya Allah. Alimun, maha mengetahui. Hakimun, maha bijaksana. Apalah daya kita. Ini muhasabah. Kalau pacak terus kita rasa kelama itu. Tatkala kita beraktivitas berjalan, tatkala kita tadi beribadah, kita rasalah bukan punya kita. Inilah nak mengkikis bahagian kalaupun cerita awammu untuk kesucian hati. Makanya kita ini Pak Bu ya, sifat 20 yang ada tadi itu terhimpun di kita, nyatonya di jasmani, di jasad, di fisik, ya. Nyatonya di hati, meyakinkan ya. Jasad fisik ini tempat interaksi ilmu syariat, hati itu tempat wilayah ilmu torekat, ya. Ya. Was. Hidup itu tempat nyatonya ilmu hakikat, ya. Rahasia itu orang tadi mengerti. Itulah yang dikatakan ilmu ma'rifah. Tapi bukan salah satu mau diambil atau dipilah alias dipilih. Dia tadi berkolaborasi. Ya. Makanya sifat 20 dibagi 4 tadi bukan nak dimek mek wujud baik tak baca. Ini wajib pada akal. Karena kami yakin kita ni orang yang berakal kalau. La akla liman, la akla lahu. Tidak keberiman seseorang itu yang tidak hati akal. Dia bakal apa ngomong kau tidak hati akal?
Iman itu akal. Kepada orang ahli tahqiq. Akal. Kalau orang ahli abid itu yang dikatakan dengan ilmu kalam. Padahal apalah bedanya? Udah kata bedanya. Nah artinya kalaupun saya ulangi, maujudlah hamba itu, artinya maujud diadokan hamba ini, diadok ke kita. Kalaupun kita diadok maka tajalli sifat dia yang bernama hayat tadi. Artinya nyato tajalli. Jadi nyato hidup kayu, hidup ada tumbuh-tumbuhan, hidup hewanan, hidup air, hidup angin, hidup api, hidup. Inilah kenyataan. Istilah bahasa kami tebaling enggak kita selama ini. Ini muhasabah. Setelah muhasabah terus menerus ini apa yang kita harapkan? Inilah yang dikatakan mukasabah. Keterbukaan. Jadi terbuka secara makna Pak ya, bukan terbuka secara umum, bukan. Secara hakiki. Kita tadi tahu. Gunanya definisinya kalaupun kita tahu makanya tersambunglah kita tadi ingat. Artinya Pak Bu, kita tidak baca ingat. Ingat itu sifatnya Allah yang ada pada kita. Kita kaji ulang ini nih. Kalau kamu tidak baca ingat sudahlah. Tidak baca ingat. Paling yang kamu manfaatkan ingat nak lemak baik. Tak kati yang tak ada nak lemak. Cuman yang membuat lemak itu kita tidak tahu. Artinya lupa kita tadi. Maka sifat inilah yang punya jamin, yang punya lah. Kalau kita punya sifat, mau sifat tangan aku ya sakit sebelah ini kan, yang kerasa pasti aku, kamu tidak tahu dah. Sementara kita ini diberinya tangan, diberinya kaki untuk menyatakan sifat kudrat, ya, mentajalikan sifat kudrat. Dinyatakannya kita tadi dengan mulut untuk mentajalikan sifat kalam. Dinyatakannya kita tadi dua mata untuk mentajali sifat basor. Dinyatakannya dua telinga untuk mentajalikan sifat sambat. Ada di kita ini. Inilah yang kami ngajak muhasabah ngaji diri. Kita tak ada ngaji orang lain, yang lain itu sama, percayalah kamu. Lah kalau kita sama arti apalah yang selalu kita dalam arti kata kita menjadikan propaganda. Maka itu Allah Subhanahu wa dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin Allah ila qulubikum. Allah itu tidak ada mandang rupa, Pak. Tidak mandang casing. Yang dipandang adalah hati. Nah hati ini artinya cara kita bertoret jalan. Jadi jalan membersihkan hati, kita sambungkan dengan sifat Allah. Artinya yang mengingat dalam hati kita itu adalah hak miliknya Allah. Allah zikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu mengingat Allah dengan sifat-sifatnya yang ada di kita, artinya terhindarlah dari sifat basaria ataupun sifat manusiawinya. Walaupun sifat basaria ataupun sifat manusiawi itu masih terbit dari sifat robbaniyah, cuma dia tadi terkendali. Tidak senantiasa melampiaskan keinginan hawa nafsu yang sejenak. Artinya dia pikirkan dampak akibat yang akan dihadapinya di kemudian. Itu pertanggungjawaban. La yuftanun kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hati kita tahulah kita dengan tahunya Allah. Itulah tajalli iradatnya Allah. Nafsu kita ini berkehendak kepada dengan kehendak Allah. Jadi nafsu kita ini berkehendak dengan kehendak Allah. Kalaupun nafsu kita ini kembali dengan kehendak iradatnya Allah, artinya terakomodir nafsu kita itu. Karena nafsu ini adalah yang dikatakan dinyatakan kepada hidup alias hayat. Lah kalau tidak kata hidup ada dapat nafsu. Nah sekarang kita ada hidup. Nah ngerti tak hidup kita nih siapa yang bikinnya? Artinya dia tadi dengan sendirinya nafsu itu bisa terpilah, bisa terpilih. Yang walaupun kita dulu kebablasan. Makanya pada saat ini, sekarang ini kita sama-sama muhasabah. Ya karena terus terang baik Pak. Kita nih kalaupun kita tarik dengan kronologi kita masing-masing.
Kalau secara pribadi aku juga salah kalau cuma berangkat dari kesalahan inilah. Mana kesalahan aku? Aku dulu bukan dalam arti kata memuji diri, semayang rajin, ngaji baca, to'an kepada wong tua. Walhasil sebentar hati enggak baca. Lasin ditatap pada saat ini. Ya Allah, salah kalau. Itu pacarnya kau. Bukan kau dipacak. Ada tak di kita? Makanya masa-masa ini memang menentukan. Kadang kita kapan nyingok yang di bawah-bawah kita, kadang nepakkan nyingok. Oh, inilah perbuatan aku dulu. Selalu bahasanya di situ. Minta sanjungan, minta pandangan, minta sekali. Bahkan minta dialog. Ya Allah, di sini dosa yang halus. Bukan kita tadi bahas kita maksiat yang kasar, bukan. Itu yang terus. Nah ini mulai saat ini, yuk sama-sama kita waspadai, sama-sama kita pahami, sama-sama kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Asalkan kita benar-benar mengerti dengan sifat yang ditanazulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Siapa lagi, Pak? Kalau tidak kita manusia, makanya dihitab oleh Allah dalam ayat tadi ahasiban nas. Apakah kamu manusia itu? Ayat roh ragu-ragu. Nah, artinya tidak kasih keraguan lagi. Inilah yang dikatakan. Kamu yakin ini, nah. Bukan uji uang, uji kita dewe. Nah yakin tadi artinya nyata pada diri kita. Lah nyata pada diri kita ain. Kenyataan yakin kamu bisa berbuat, kamu bisa bercakap-cakap, kamu bisa berinteraksi. Sekujur tubuhmu ini menunjukkan ain. Kenyataan yakin tadi untuk pribadi kita. Oh, artinya mana cara menetapkannya itulah di dalam hati. Maka sebahagian mengatakan dia tadi tentu dengan disertai dengan zikir hobi itu istilah, ya istilah metode. Artinya ingat dengan hati tadi nak bersih dulu, hati tadi memandang kepada sifat yang dilengkap di kita, bukan nak ingat-ingat ke Allah. Kamu baca ingat Allah tuh Allah itulah Allah hebatnya kamu baca ingat Allah sebab sementara bahan bakunya dari dia kita dah baca bikin. Makanya bahan bakunya ini kita kumpul ke dulu, ya. Nah sehingga dalam hal ini apabila kita terus menerus rasa salah, rasa timbul lagi ke kebenaran. Tapi kalau rasa benar terus pasti di akhirnya kesalahan. Makanya cerita di jalan ini jarang sekali wong yang bahasa kita punya ilmu tinggi. Kadang wong bujan ya. Ya. Kalau wong pinter tak dapat dah. Nak bujan ya. Nah kalau bujan insya Allah ketemu. Karena yang pintar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya menyatakan sifat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita ini, kami ngajak mulai subuh ini bukan sekedar di majelis ini baik. Kita praktek ke sehari-hari. Ya. Praktek. Kami juga sama-sama muhasabah juga. Terus itulah. Karena berangkat dari kalimat kita dulu dari Allah. Benar tak? Ya Bu ya. Kita dulu dari Allah. Sekarang dengan Allah nian. Mendari dulu kita belum tahu. Nah dengan Allah ini sifatnya tadi itu maksud aku tuh. Makanya tangan bergerak dengan kudrat. Nah, makanya mulut ngomong dengan kalam, bukan yang ini. Makanya mata nyengok dengan
basuh. Makanya kuping dengar dengan sama. Ini ini maksud. Yang ini tinggal kaki sama cak baju gini. Kau lepas kena, dak kate tuannya lagi, sudah buang lah kaki. Yang balik itu yang badannya itu ibarat baju aku tadi. Nah yang dengan yang membuat hak paten dengan ini yang punya urusan kaki. Itulah ditanam ke dengan hayat pada saat ini. Ada tak? Ada tak dengan itu? Kaki nak balik itu kaki saat inilah baliklah. Kalau kaki pasti pak, pasti itu. Kalimat pasti tidak usah dikira-kira juga tadi. Nah saat ini kita pastikan kalau tidak dengan Allah tidak baca. Ada yang protes tujuh. Ya, ini ilmu tahqiq namanya. Ada yang ngatakan ini keputusan. Belum putus belum pak. Jadi bapak ibuku sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh dengan berijtihad, tidak mengurangi amalia kita dalam keseharian, baik amalia secara umumnya ataupun amalia secara khususnya. Ini tetap berinteraksi. Maka dia tadi ngeluncurlah, ngelendinglah dia di dalam alam syariat terbentang. Artinya nyato berbuat ini artinya dengan perbuatan Allah. Siapa yang tidak dibuat oleh Allah celako? Serang. Makanya kenyataan kita sering baca jemaah subuh ya, baca ngeramaikan, inilah kenyataan Allah. Bukan sama sekali kita tadi mengharapkan pujian sanjungan apalagi pahala, bacalah Tuhan ya. Sebab bahasa permanen yang ngaturnya apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itulah kata permanen, enggak usah kamu harap lagi Pak Bu. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun pasti. Kata Tuhan ini. Tak sana diharap lagi. Nah tinggal kalau kita tidak berbuat baik, buat jahat, sekecil apapun lah pasti ini nah. Itu cara kita yakin. Ceto-cetoan mah gawin. Ini masih kalu-kaluan. Minta baik diwan itu. Ini Tuhan pahala. Sama baik bahasa kita. Ibarat aku tuh. Apa nangkep iwak di jero baskom. Barang lajina. Nangkep tuh yang di luar. Jadi Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berbahagia. Nah inilah pendapat sebahagian orang yang tinjauan ahli sufi ataupun arif, bila sebab kita nih jangan terlena dengan ilmu yang dikatakan secara syar'i ini. Kalaupun kita tidak ada tindak lanjut dan ketuntasan pada giliran ilmu syariat ini adalah kenyataan yang akhirnya syariat ini akan tinggal semata tatkala kita berinteraksi, sedang sehat, sedang sempat, sedang kuat, sedang dilengkapi fasilitas oleh Allah, maka kita nyatakan lah dengan syariat. Karena itu kata Rasulullah SAW, asyariatu aqwali, syariat itu perkataanku. Nah artinya syariat itu nyata di tubuh kita. Watoriqatu af'ali, to ilmu torekat itu perbuatanku. Jadi perbuatan itu kita bentangkan dulu, kita ancapkan di dalam hati kita. Oh ini perbuatan Allah, ini kan. Itu cerita dalam hati yang dikatakan hobi. Ya. Wal haqiqatu ahwali. Nah hakikat itu keadaanku. Jadi keadaan dia tadi arti keadaan bagaimanapun kita tetap tersambung kepada sifat Allah yang ada pada kita. Keadaan senang, keadaan susah masih direwangi nyoba dilengkapinya. Walaupun kita sakit tadi masih tetap. Apalagi kalau sehat, apalagi kalau berduit, apalagi lagi dihargai segala macam. Wal ma'rifatu rasul mal. Orang yang kenal, orang yang arif itu itulah induk ataupun kepala harta. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita optimalkan semua anjuran, ajaran yang telah disyariatkan Nabi kita Muhammad SAW dalam muhasabah ini. Maka artinya di muhasabah ini titik terang kita akan hijrah melaksanakan potensi yang dikatakan sifat Allah mewujudkan di dalam sifat basariyah kita ataupun umumiyah ataupun
yang dikatakan iwanul muslimin. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini apa yang kami utarakan dan kami sampaikan ada faedahnya dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa membimbing dan menuntun kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.